bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kalau ada orang tua mau meninggal, kadang-kadang memberikan wejangan-wejangan, atau dalam bahasa Jawanya itu piweling, supaya diiling-iling. Misalnya sebelum kematian dia memberikan piweling sing padha rukun uripmu, hendaklah kamu hidup rukun satu sama lain terhadap anak-anaknya. Sama seperti itu kurang lebih apa yang dikatakan Yesus sebelum wafatnya dan kebangkitannya, yang di sini disebut amanat. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, amanat, kata-kata yang penting supaya diingat dan diperhatikan. Kalau Yesus nanti setelah menyelesaikan tugas panggilannya di dunia ini kembali kepada Bapanya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Jadi karena mau mengikuti Yesus, percaya kepadanya, ada risiko-risiko, ada konsekuensi-konsekuensi dari hidupnya itu. Mungkin akan dikejar-kejar, dianiaya dan sebagainya. Seperti memang telah terjadi pada awal gereja. Ketika jemaat terbentuk, mereka dikejar-kejar. Misalnya oleh Santo Paulus yang sebelumnya disebut Saulus, yang mengejar-ngejar kelompok baru ini, orang-orang baru ini yang percaya pada Yesus. Dikejar-kejar di mana-mana sebelum bertobat ya. Sebelum bertobat, Santo Paulus pun juga mengejar-ngejar sampai kemanapun dan dijebloskan di dalam penjara. Itu supaya para murid-muridnya, para rasul-rasulnya ingat bahwa atas kepercayaannya kepada Yesus akan mengalami hal-hal yang barangkali tidak enak dan tidak nyaman.
Dan sejarah, di dalam perjalanan sejarah gereja banyak yang mengalami penderitaan. Karena itu juga gereja memuliakan para santo, santa, martir suci. Mereka yang dibunuh ataupun dikejar-kejar akan dibunuh, tetapi mereka sudah diingatkan bahwa karena kepercayaannya itu akan menimbulkan konsekuensi hidup yang barangkali berat. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, apa yang diamanatkan Yesus sebelum kembali kepada Bapanya, supaya hendaklah juga para murid mendengarkan. Demikian juga konsekuensi akibat-akibat kita karena permandian baptis kita mungkin bisa mengalami macam-macam yang penderitaan dan kesusahan. Tetapi yang setia dan percaya juga dijamin oleh Yesus akan keselamatannya, akan kebahagiaan abadinya. Demikian juga panggilan-panggilan kita sebagai imam, sebagai suster ataupun sebagainya, kadang-kadang juga mengalami hal-hal yang akibat dari pilihan-pilihan kehidupan kita. Bisa jadi ada cerita suster dijauhi dari keluarganya karena mengikuti panggilan menjadi suster dan sebagainya, macam-macam. Karena itu amanat atau piweling Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya untuk menguatkan mereka agar tetap setia pada panggilannya, pada imannya, pada kepercayaannya pada Yesus, adalah amanat-amanat terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan ini, juga panggilan kita masing-masing sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam. Tentu ada banyak juga konsekuensi karena iman kita, karena mengikuti Yesus di dalam jalan-jalan yang kita tempuh. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.